Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para guru-guru, ustadz dan ulama kita, pengurus masjid, dan bapak-bapak, ibu-ibu segenap jamaah, dan juga generasi muda hadirin hadirat yang saya muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita dalam Syawal yang Id Mubarak beberapa hari yang lalu, Idul Fitri, kembali ke fitrah. Dan syukur alhamdulillah hanya beberapa hari baru kita memasuki Syawal. Tentunya banyak hal yang kita rasakan. Kita masih bergembira, kita masih senang. Belum ada tambahan dosa. Ini yang penting ya, syukur alhamdulillah. Berikutnya salam dan salawat buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga, anak cucu, sahabat utama dan sahabat-sahabat lainnya, beserta seluruh kaum muslimin muslimat yang mengikuti ajarannya dengan benar dan dengan ikhlas sampai akhir zaman dan kelak di yaumil mahsyar, pada saat tidak ada perbantuan yang didapat oleh hamba-hamba Allah. Ketika itu kita insya Allah dapat perbantuan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa syafaat yang selalu kita harapkan. Bahkan mudahnya syafaat dari Nabi, sering kita baca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan syafaat itu kelak. Hadirin hadirat jamaah yang saya hormati, kita ulang firman Allah surat Ali Imran ayat 31. Mudah-mudahan dengan ayat ini mengingatkan kita kembali, antara lain mudahnya kita memperoleh ampunan dan akan dapat ampunan selalu, seperti juga kita dapatkan pada bulan Ramadan kemarin. Pada hari Id itu, kayaumin ukhrijat min butuni ummih, setiap orang yang puasanya benar hadir pada satu Syawal seperti bayi yang barusan lahir dari rahim ibu. Luar biasa. Ada teori tabula rasa dalam ilmu pendidikan seperti kertas putih, atau Imam Ghazali menyebut seperti kapas putih. Nah, begitu kita bersihnya, kertas putih, kapas putih, fitrah. Hari ini baru beberapa hari, hari keempat ya, Syawal. Kita tentunya sangat bersyukur, belum ada dosa sama sekali, masih seperti bayi yang barusan dilahirkan. Ya Pak ya, ya Bu, nah, mempertahankan itulah. Jadi mempertahankan kesucian itu judul kita 15 menit ini. Nah, ya. Tapi datang makan 3 menit kok ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, kepada umat ya, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Niscaya Allah mencintaimu dan pasti mengampuni dosa-dosamu. Mengikuti Nabi. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selain ayat 31 surat Ali Imran ini, beberapa ayat yang lain menunjuk
juga seperti itu. Antara lain, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibni Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Qusay bin Abdi Manaf bin Kilab. Nah, ini setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah ikuti tanpa reserve. Sami'na wa ata'na. Nah, pasti Allah menyukai kamu, mencintaimu, dan pasti Allah mengampuni dosa-dosamu. Mengikuti Nabi. Nah, mengikuti Nabi antara lain ketika Ramadan yang berlalu itu kita kan betul-betul mengikuti cara Nabi. Ialah man lam yadak qauluz zur wal amala bihi wal ghibah wan namimah wal fitnah wan nazara bis sahwa falaisa hajatallahu li siyamihi wa in somahu. Nah, kita ulang kembali, kita penyegaran ini. Siapa-siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dalam kedustaan. Nah, ini berpura-pura dan pencitraan, itu maksud beramal kedustaan. Banyak sekarang itu. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dalam kedustaan. Nah, titik 2. Berpura-pura dan pencitraan dalam agama. Orang ini tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah. Falaisa, kalimatnya falaisa hajatallahu lisyamihi. Allah tak berkehendak, tak berhajat, tak menengok puasa orang yang seperti ini. Luar biasa kalimatnya ini. Apa tambahnya? Wal ghibah wan namimah. Ghibah ini membuka aib orang. Namimah ngadu domba. Fitnah mengada-ngada yang tidak ada. Nah, berapa banyak penyakit kok gini kok. Yang melanggar ini tak diperdulikan oleh Allah. Nah, jadi khawatir kita, tidak semua kita juga yang seperti bayi baru lahir pada hari yang lalu. Nah, ini khawatir. Saya juga khawatir, diri saya, keluarga, mungkin di antara kita. Barangkali juga termasuk pengurus. Dalami. Tengok hikmah di dalamnya. Yang tidak meninggalkan hasad. Hasad itu kan dengki, iri hati. Ya, berapa banyak penyakit begini bertebar. Botol-botol epidemi. Tidak terasa. Padahal itu penyakit berat. Memerlukan operasi besar. Antara lain karena puasa yang benar. Menyebabkan dimaafkan oleh Allah. Nah, ini yang kita lihat lembaran hari ini untuk ke depan, mempertahankan yang terbaik yang kita dapatkan di Ramadan itu. Jadi kita ulangi hadisnya, man lam yadak, orang-orang yang tidak meninggalkan kata dusta, beramal dalam kepura-puraan dan pencitraan, beramal dalam kedustaan, wal amala bihi, wal ghibah wan namimah wal fitnah wan nazara bis sahwa. Falaisa hajatallahu li siyamihi, tidak berhajat Allah kepada puasanya, wa in somahu. Kalau memang itu ada, masih terbuka kemungkinan yaghfiru dzunubakum, dapat juga oleh kita apabila banyak kita beristighfar dan memperbaiki itu 11 bulan ke depan. Juga antara lain termasuk ini dalam hadis, man shoma ramadhana imanan summa itba'ahu sittam min sawalin kana kasyamud dahri. Siapa-siapa yang puasanya benar, memelihara kalimat-kalimat yang tidak betul tadi itu, hasad, dengki, iri hati, gibah, namimah, tidak ada itu dah. Maka dilanjutkannya puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah orang ini seperti puasa setahun.
Luar biasa ini. Ikulah berhari puasa awak kau. Sebulan Syawal kau boleh tidak berurutan. Nama hari. Berakhirnya nanti akhir Syawal. Itu sama dengan kita puasa setahun. Nah selanjutnya untuk mempertahankan ini kita baca riwayat, kita ulangi riwayat yang mungkin bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sering dengar di wirid-wirid. Seorang sahabat dikonfirmasi oleh sahabat yang lain karena mereka mendengar Rasulullah menunjuk dan menyebut orang itu masuk surga. Orang menjadi penasaran, apa sebab orang ini ditunjuk Nabi di Madinah ini? Nah, Madinah, orang melihat sosok profil orang ini memang berjamaah terus, tapi selesai berjamaah, zikir, doa, pulang. Salah seorang sahabat, entah diutus oleh beberapa yang lain, tapi yang jelas dia bertekad mengkonfirmasi ke rumah orang itu dan bermalam, dia minta bermalam 3 malam di rumah orang itu. Setiap malam dia praktekkan, tidak ada sholat malam, tidak ada baca-baca Quran, zikir ada memang. 3 malam berturut. Penasarannya dia tanya, saya dengar Rasulullah menunjukmu ahli surga, dijamin ke surga. Kalau bahasa Jakartanya apa sih amalan-amalanmu? Itu kira-kira ya pertanyaannya, konfirmasinya itu. Jawab orang ini polos tulus. Ada 3 jawabannya. 1 jawaban yang formal, saya beribadah betul-betul mengharap ridho Allah. Asado awak itu terkait itu hendaknya ya, mengharap ridho Allah. Ibadah kita mengharap ridho Allah. Kamu saja Syekh Ahmad Khatib Minangkabau di bulan Ramadan panwa, Syawal kawan tuanya zuhur panwa, apa ibu-ibu generasi muda itu luar biasa karena mengharap ridho Allah. Kan ya itu apa ibu-ibu? Lain mengharap ridho Allah awak kok. Pasti sama dengan kayak tadi. Dan ditunjuk tadi dan dikonfirmasi oleh sahabat sampai 3 malam nyoba turi-turi malam situ. Tapi tidak ada yang ganjil, tidak ada yang hebat, yang melebihi dia rasa dia. Kita tunjuk gaya kau, dapat kau. Yang kedua dan ketiga ini menentukan lagi. Saya dalam doa saya selalu saya masukkan kalimat dan perasaan keharapan. Ya Allah, jauhkan aku dari hasad. Akonya. Awak lihat cok mendoa bantu iko. Lah sajaleh tu awak iri hati, hasad, dengki, doa menghindari itu jarang. Jujur salah. Banyak kawan dan kadang awak sendiri awak merenungkan. Doa nani kuku jarang kok. Jangan aku ya Allah termasuk orang yang hasad, dengki, iri hati. Selalu ia baca itu. Dan ketiga yang paling hebat nolai dan ringan untuk diamalkan. Ya Allah, yang ketiga doanya selalu saya maafkan seluruh kesalahan keluarga. Saya maafkan berupa kesalahan seluruh teman kerabat. Teman kerabat sekantua, teman kerabat sepergaulan, teman sahabat tetangga. Awak kadang lah minta maaf orang alun tantu ikhlasnya memberi maaf. Iku kalimatnya saya memberi maaf. Itu suatu pertanda di balik aku nainyoku jarang salah. Atau mungkin tidak ada kesalahan. Setiap orang bersalah dia maafkan, alun minta malam dimaafkan. Rasul-rasulnya nanti gue macam kau lain memenuhi syarat dan jawab tu. Beribadah dengan ikhlas mengharap ridho Allah. Berdoa selain tentunya solat terpelihara. Ayo doa nanti gue pula hebat gue tapi tidak solat tidak juga. Samuju patang gue ada orang bertanya, Ustaz, kau di jamaah Ramadan awak gue padang gue. Ada orang antahinya entah tidak tapi ada orang pertanyaan kau lah rancak. Jak dulu ada kok. Klasik pertanyaan.
Nyo puasa lah Ustaz. Sembayang enggak? Lah bertanya mau puasa nyo. Kau bertanya. Santiang tanya. Awak nak menjawab harus melalui cara Rasulullah. Bisa jadi, pertama bisa jadi sholatnya sah, bisa jadi puasanya sah, tapi salah satu di antara tinggalkan itu tetap dosa, apalagi dosa meninggalkan sholat. Artinya puasanya bisa jadi sah, tapi karena tidak sholat nilai puasanya bisa zong. Apa kecil anak muda kan zong. Renungkanlah. Tanpa kecuali kita puasa patangko lai rancak puasanya dan lai sholat. Itu sih, pertahankan itu, surga menantimu. Puasa yang benar, sholat yang benar, tidak khianat, tidak pencitraan, tidak dengki iri hati. Namu awak lah di surga, berarti kita memboking surga. Lalu mau boleh ini awak kadang-kadang kalau pengurus mengkode, sebelum kode datang awak tahu dirilah nak ya. Ya ya. Itulah dulu Bapak Ibu ya, surat Ali Imran ayat 31. Ayo. Ayo sanang ni nyo tu dek sanang awak kesembayang lai sudah pengajian mangguk-angguk nyo bitu. Oh dek hadis tadi ya. Kiranya dek kaji hadis tadi. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih perhatiannya dan semoga Allah meridhoi memberkahi kita. Bisa kita mempertahankan apa yang kita dapat dari Ramadan kemarin, menjadi orang yang seperti dilahirkan, baru dilahirkan dari rahim ibunda. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا